Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini akan melanjutkan materi sistem reproduksi manusia dengan kompetensi dasar menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang akan Ibu bahas pertama adalah definisi reproduksi. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Apa tujuannya? Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah maksudnya. Kemudian yang akan Ibu jelaskan pertama adalah tentang organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ada 3. Yang pertama adalah testis, berjumlah sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Kemudian testis dibungkus oleh skrotum yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian yang kedua adalah vas deferens atau saluran sperma, yang merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididymis dan uretra berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Kemudian yang ketiga adalah penis, ya, berfungsi sebagai alat pengeluaran sperma dan urin atau sering juga disebut sebagai alat kopulasi. Nah, gambarnya sebagai berikut, ya. Jadi tadi yang namanya testis, gambar nomor 8 ini testis. Nah, kemudian yang kedua adalah vas deferens, gambar nomor 1 ini saluran yang panjang ini namanya vas deferens atau saluran sperma, ya, yang ada di bagian awalnya namanya epididymis. Ini gambar nomor 7 ya. Kemudian yang ketiga adalah testis, nih, ya, gambar testis. Kemudian selain alat utama 3, pria juga memiliki kelenjar tambahan ada 3 juga. Yang pertama adalah fascicula seminalis atau sering disebut kelenjar air mani. Ini menghasilkan semen atau air mani yang fungsinya adalah memberi energi pada sperma karena air mani berisi gula atau glukosa. Kemudian yang kedua adalah kelenjar postrat, gambar nomor 3 ini ya, kelenjar postrat itu menghasilkan cairan basa yang punya sebagai senjata pada sperma. Mengapa sebagai senjata? Karena sifat reproduksi wanita adalah asam untuk menghindari bakteri, maka kalau tidak ada cairan basa maka sperma akan mati. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar Koveri, nomor 4 ya. Kelenjar Koveri ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan pelicin agar tujuannya supaya sperma mudah bergerak. Ya. Nah, paham semua, Ibu lanjutkan lagi, yaitu sekarang alat reproduksi wanita. Tambahan dulu, kelenjar tambahan pria itu ada 3. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjutkan untuk pembentukan sperma. Jadi setelah kamu akil balik, sperma itu akan matang. Proses pembentukannya bagaimana? Spermatosit primer akan membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder akan membelah menjadi 2 spermatid. Jadi akan terbelah menjadi 4 spermatid yang akhirnya berkembang menjadi spermatozoa atau sperma. Jadi sekali pembentukan sperma akan terbentuk 4 buah sperma. Kemudian Ibu lanjutkan organ reproduksi wanita. Ada 4 ya. Yang pertama ovarium, berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan juga progesteron. Kemudian yang kedua adalah tuba Fallopi atau saluran telur, fungsi penggerakan ovum ke rahim, juga tempat terjadinya pembuahan atau meleburnya antara sperma dan sel telur terjadi di tuba Fallopi atau oviduk atau saluran telur. Yang ketiga adalah uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio. Kemudian yang keempat adalah vagina sebagai tempat pertumbuhan juga untuk menjalankan persalinan, jadi lewat vagina bayi dilahirkan. Kemudian gambarnya sebagai berikut. Ini gambar ovari atau ovarium. Setiap bulan ada 1 sel telur yang masa akan loncat ke sini, ditangkap oleh corong. Di sini akan berhenti di sini di tuba Fallopi atau oviduk. Kalau terjadi pembuahan akan terjadi sigot, akan tertanam di dinding endometrium, di dinding rahim sini. Berkembang sampai embrio sampai janin. Tapi kalau tidak terjadi pembuahan, ini sel telur yang sudah mati tadi juga tetap masuk ke uterus bersama dengan serpian dinding endometrium rahim yang nggak dipakai tadi, luruh, itu yang namanya proses menstruasi. Ya, paham anak-anak ya? Kita lanjutkan lagi.
pembentukan ovum yang disebut oogenesis. Jadi kalau ada oogonium sudah matang, ya, dia akan berkembang menjadi oogonium primer, ya. Kemudian oogonium primer akan membelah menjadi, ya, ootit sekunder. Tapi hanya satu, yang satunya jadi badan polar. Nah, ootit sekunder akan membelah lagi, ya, menjadi ootit. Satunya lagi badan polar. Akhirnya ootit tadi akan berkembang menjadi ovum. Jadi sekali pembentukan sel telur hanya terbentuk satu buah sel telur atau ovum. Kalau sperma kan ada 4. Kemudian Ibu lanjut lagi tentang tadi setiap bulan seorang wanita akan menghasilkan sel satu telur, prosesnya ovulasi. Jadi lepasnya sel telur dari ovarium tadi ovulasi, baru Ibu jelaskan. Kalau terjadi pembuahan namanya fertilisasi, ya, jadi sikut, ya. Tapi kalau tidak terjadinya adalah menstruasi. Nah, sudah paham ya tentang reproduksi wanita, tinggal pembentukan sel telur. Ya, oh ya nih, proses menstruasi itu terjadi setiap 28 hari sekali. Ini mulai terjadi pembentukan tadi sel telur, kemudian terjadi proses ovulasi di sini. Kalau ovulasi tidak dibuahi, ini akan mati, ya. Kemudian ini endometriumnya akan meluruh, terjadilah pendarahan, namanya menstruasi. Kemudian Ibu lanjutkan lagi. Kalau terjadi pembuahan tadi fertilisasi, artinya terjadi getasi atau kehamilan. Nih, sikut tadi yang di dinding rahim ini akan membelah menjadi 2, 3, 4 butiran-butiran seperti anggul, namanya proses morula. Morula akan berubah menjadi blastula. Blastula akan berubah menjadi gastropakuler atau gastrula. Kemudian akan menjadi organogenesis. Akhirnya bayi 4 bulan tuh organnya sudah lengkap, tinggal berkembang menjadi besar, menjadi sempurna terus, ya, melengkapi. Akhirnya 9 bulan bayi itu akan dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan. Di dalam alat reproduksi yang terjadi penyakit-penyakit, ya. Yang pertama adalah gonorea atau kencing nanah, disebabkan oleh bakteri, chlamydia, sipilis. Ini bakteri semua. Candidisiasis vagina ini khusus untuk wanita ini oleh jamur. Kemudian yang berikutnya adalah trichomoniasis, itu disebabkan oleh virus, kutil kelamin virus, herpes virus. Satu lagi adalah HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu sebenarnya bukan penyakit kelamin, tapi ditularkan lewat hubungan kelamin. Maka kalian harus berhati-hati, tidak boleh melakukan seks bebas, ya. Jadi harus hati-hati, menjaga kebersihan alat reproduksi juga penting, ya. Nanti untuk tentang penyakit ini akan Ibu beri tugas dalam uji keterampilan, ya. Kalian suruh membuat portofolio salah satu penyakit ini. Nah, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.